Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Teman-teman sekalian, bagi Anda yang baru mau memulai menjadi praktisi ruqyah syariah atau Anda yang baru belajar tentang ruqyah syariah dan terpanggil untuk berkiprah di dunia ruqyah syariah, mungkin tips-tips berikut ini bermanfaat untuk Anda. Yang pertama, kalau Anda ingin menjadi praktisi ruqyah syariah, Anda harus punya referensi. Kitab-kitab, buku-buku yang berkenaan dengan ruqyah syariah. Ini penting agar kita tahu secara dalil syar'i, meyakini bahwa ruqyah syariah itu diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian ruqyah syariah itu adalah satu pengobatan warisan Nabi yang perlu kita pertahankan hari ini. Ya, buku-buku tentang ruqyah syariah itu sangat banyak. Bisa juga buku saya ya, tulisan saya juga ada 15 menit bisa ruqyah mandiri, atau juga buku-buku yang ditulis oleh para ulama seperti yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang judulnya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan, atau sudah diterjemahkan ya ruqyah syariah untuk gangguan jin, sihir dan ain, seperti itu. Kemudian juga bisa menjadikan referensi buku-buku para praktisi ruqyah syariah lokal di Indonesia sudah banyak, atau bisa juga menggunakan membaca kitab-kitab para ulama. Kenapa harus membaca buku? Kenapa harus punya referensi? Karena di situ nanti kita akan tahu halal-halal tentang ruqyah. Tahu rambu-rambu mana ruqyah syariah yang diperbolehkan, mana ruqyah yang tidak diperbolehkan. Sehingga kita tidak melanggar kaidah-kaidah syar'i dalam masalah ruqyah syariah. Seperti itu teman-teman. Berikutnya yang kedua, Anda bisa belajar di YouTube. Ya, di YouTube sekarang sudah sangat banyak sekali tutorial-tutorial tentang ruqyah syariah. Saya dulu juga belajar di YouTube. Ya, satu persatu ya, video-video di YouTube itu saya pelajarin. Untuk kemudian setelah saya baca referensi-referensi dari buku, kemudian saya lihat di YouTube, baru kemudian kita akan lebih paham. Karena apa? Karena YouTube itu kan media sosial yang dia bisa dilihat nampak atraksinya atau gerakan-gerakannya, apa yang dilakukan oleh para ustadznya itu langsung nampak seperti itu. Tidak seperti tulisan. Kalau tulisan itu kan hanya tulisan saja. Tapi kalau YouTube kita bisa melihat bagaimana praktisi ruqyah syariah melakukan ruqyah syariah secara benar, step by stepnya. Kita bisa menjadikan YouTube sebagai referensi. Banyak sekali YouTube ya dari praktisi ruqyah syariah. Anda bisa belajar dari YouTube saya, ya Eri Abdul Rahim kan, atau YouTube-nya Ustaz Nuruddin Al-Indonesi, Ustaz Muhammad Faizar, YouTube-nya Ustaz Muhammad Zunaidi, kemudian YouTube-nya Ustaz Aziman Aulia Ar-Rahman, dan YouTube yang lain. Anda bisa pelajari dan bisa menghafal ayat-ayat yang biasanya mereka baca. Ini insya Allah adalah merupakan input yang sangat bagus sekali ketika kita selalu sering mendengarkan, melihat, menyaksikan YouTube para praktisi ruqyah syariah yang memang sudah terbiasa melakukan ruqyah. Dan ini agar kita lebih paham, lebih percaya diri ketika kita nanti berhadapan dengan pasien. Kemudian yang ketiga yang Anda harus lakukan, Anda harus ikut training. Sudah banyak ya di Indonesia training ruqyah syariah, baik itu yang gratis ataupun yang berbayar. Ya, kalau Anda belum mampu, Anda mungkin bisa ikut training yang gratis ya, untuk mendapatkan sanad langsung dari ustadznya. Tapi kalau Anda sudah mampu, sudah punya uang sedikit, ya investasilah Anda untuk mengambil training yang berbayar. Mahal nggak apa-apa. Yang penting Anda bisa lebih menguasai dan ilmunya insya Allah lebih berkah karena turun langsung ya, langsung dari ustadznya, dan dia memang menurunkan ilmunya secara langsung karena Anda mengikuti trainingnya. Maka insya Allah ini lebih berkah, dan ketika Anda praktek nanti di lapangan, insya Allah akan lebih berkesan. Teman-teman sekalian, ruqyah syariah itu memiliki kedudukan khusus dalam dunia dakwah hari ini. Betapa banyak tempat-tempat yang kita nggak bisa masuk kalau dari memulainya dengan dakwah yang lain. Tapi dengan ruqyah syariah kita bisa masuk. Jadi dengan ruqyah syariah, karena objek yang kita jumpai adalah mereka orang-orang yang sakit. Baik itu hatinya sakit ataupun fisiknya sakit. Dan orang-orang seperti ini, kalau kita berikan nasihat mereka,
kita ajak mereka untuk sesuatu yang ma'ruf, kebaikan, maka mereka lebih menerima. Maka dakwah melalui ruqyah syariah itu sangat luar biasa. Jadi kalau Anda seorang dai, ya, kemudian tertarik untuk mempelajari ruqyah syariah, Masya Allah, saya sangat mendukung dan belajarlah ruqyah syariah agar Anda bisa memberikan solusi tuntas. Karena tidak cukup orang itu hanya diberikan nasihat, suruh bersabar, suruh bersyukur, ya. Tapi ada jin dalam tubuhnya yang menghalang-halangi dia. Maka ruqyah syariah itu menjadi solusi tuntas. Ketika kita sudah memberikan mereka ya wejangan, nasihat untuk bersabar, untuk bersyukur, untuk bertauhid, maka kemudian diruqyah agar syaitan-syaitan yang selama ini menghalang-halangi dia untuk melakukan ibadah kepada Allah itu pergi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Tips-tips ini mungkin mudah-mudahan menjadi salah satu referensi untuk kita untuk bagaimana kita memulai mengawali praktek ruqyah syariah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.